Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan atau bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah ada BTPS direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 2020 dengan target price di 2320 dan rekomendasi buy-nya di 2100 ini. Kemudian ada Harum, rekomendasinya adalah buy on breakout dengan target price-nya di 1810, supportnya di 1620. Target buy-nya di harga 1.700. Sementara dari perbankan, BBTN direkomendasikan lebih ke arah buy on weakness. Kemudian dengan target price di 1.400, supportnya di 1250. Dari properti ada SMRA juga rekomendasinya buy on weakness dengan target price 735, supportnya di 645, buy di 675. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma, Financial Educator, Sukor Sekuritas. Pak Jason, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita akan coba ulas satu persatu. Yang pertama untuk BTPS terlebih dahulu, Pak Jason, pertimbangan terutama dari sisi teknikal sehingga BTPS masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Baik, untuk BTPS sendiri, saat ini berpotensi untuk membentuk pola reversal yaitu inverted head and shoulder. Dan saat ini sudah terkoreksi dan rebound di level Fibonacci 0,618 di level 2040. Maka dari itu saya rekomendasikan untuk membeli BTPS di harga 2100 dengan target di 2320, yaitu neckline dari pola inverted head and shoulder tersebut. Hari ini sempat tembus di 2160 secara teknikalnya, intraday-nya Pak Jason. Kemudian BTPS kembali bergerak ke zona merah. Ini sama dengan pergerakan indeks harga saham gabungan berbalik arah ini. Penutupan hari ini di 2090 di 0,95% pelemahannya. Dengan posisi penutupan di sesi kedua, apakah memang harus confirm dulu ke 2100 di level penutupan hari ini juga tidak masalah kalau ingin masuk ke dalam saham BTPS? Tidak masalah juga, karena saat ini memang BTPS kelihatannya masih akan menguji level MA50-nya di 2080. Jadi di range 2080 sampai dengan 2100 merupakan level yang optimal untuk bisa kita beli saham BTPS. Baik, target price hingga 2320 ini sampai kapan Pak Jason? Kelihatannya 1 sampai 2 minggu ke depan, karena memang untuk swing targetnya. Yeah. Oke, ada BTPS buy on weakness dengan target price 2320, sementara support yang bisa diperhatikan untuk ambil posisi di 2080 hingga 2100 ini. Kemudian kita beralih ke saham pilihan kedua, datang dari pertambangan batu bara. Harum tampaknya juga direkomendasikan. Penutupan hari ini tertekan di 2,13% di 1.605, ketika di sesi pertama tadi lebih dominan bergerak di zona hijau. Analisis Anda untuk Harum? Baik, untuk Harum sendiri, saya merekomendasikan buy on breakout, karena memang terlihat dari Harum sendiri pergerakannya sudah menunjukkan higher high, higher low. Seperti ini, higher high, higher low. Maka dari itu, kita bisa melakukan buy on breakout di level 1700 untuk mencapai target berikutnya di 1810, yaitu target price dari pergerakan saham Harum. Penutupan hari ini tertekan cukup dalam di 2,13% di 1.605. Ini berada di bawah level entry yang Anda rekomendasikan Pak Jason. Ada semacam perubahan atau revisi dari sisi support Pak? Tidak, karena memang untuk entry price-nya sendiri di buy on breakout ya di 1700. Maka dari itu walaupun pergerakan sahamnya ini menurun, tidak menjadi masalah untuk pembelian saham Harum. Oke. Tetap harus nunggu di 1.700 ya, Pak Jason ya? Betul, untuk confirm pergerakannya ke atas. Oke, dari Harum kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya, datang dari perbankan, tapi kali ini bukan perbankan pick up, tapi lebih BBTN. Tampaknya lebih direkomendasikan untuk kali ini.
12,90 melemah di 0,39%. Analisis Anda untuk BBTN. Baik, untuk BBTN saat ini sedang membentuk pola uptrend channel, ya, pergerakannya sudah bergerak di range level 1.200 sampai dengan 1.370, dan saat ini sudah berada kembali di level supportnya, di support trend line-nya dari uptrend channel BBTN. Maka dari itu saya rekomendasikan untuk buy on support saat ini di 1.300, ataupun bahkan bisa buy di level yang lebih rendah di 1.280 untuk mendapatkan pembelian level di pembelian yang lebih low risk. Baik, untuk BBTN dan terakhir saham pilihan yang direkomendasikan ada Summarecon Agung atau SMRA yang di sepanjang perdagangan hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah pelemahan indeks harga. Saham gabungan 690 menguat di 4,55% untuk SMRA. Ya, untuk SMRA saya merekomendasikan buy di level 6.675 maksud saya, tetapi saat ini ditutup di level 6.90 ya. Untuk pergerakan SMRA sendiri kelihatannya akan menuju ke target yang saya tentukan, yaitu di level 735. Dan target berikutnya bisa kita perhatikan di level 800. Baik, penutupan hari ini 4,55% penguatan 690, target resisten ini masih ada peluang untuk SMRA menyentuh di atas level 800, sementara target price terdekat di 735, sementara buy-nya di 675. 4 saham pilihan yang direkomendasikan BTPS, Harum, BBTN dan juga SMRA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Jason, kita masih punya satu segmen lagi jelang libur akhir pekan kali ini. Tampaknya pertanyaan cukup banyak langsung di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Jason, kita lanjutkan kembali. Cukup banyak pertanyaan masuk di hari ini dan kita akan coba ulas satu persatu. Yang pertama, Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya menanyakan perbankan big cap, Pak, untuk BBNI. Tadi pun juga sempat kita review sebenarnya, tapi Pak Chandra Gunawan ini sudah ambil posisi di 8.934 nih, Pak. Bagaimana ke depannya? Bisa ke 9.300 seminggu atau 2 minggu ke depan untuk BBNI? Baik, sudah ada posisi di 8.934. Baik. 8.000, oke. Baik. Pergerakan BBNI saat ini sudah rebound ya, Pak. Sudah rebound di level 8.700 dan memang pergerakannya akan menuju ke 9.350. Jadi untuk di harga atau average Bapak sekarang ini sudah cukup baik untuk pergerakan saham BBNI. Jika memang BBNI kembali turun ke 8.700, bisa kita average down kembali untuk saham BBNI. Baik, Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Selanjutnya saya akan coba bacakan Ibu Liana dari Surabaya ini menanyakan saham TOTL, Pak. Sudah ada di harga 400-an, apakah trennya up atau down untuk minggu depan, untuk total? Baik, untuk total, pergerakannya kelihatannya masih akan terkoreksi. Sedikit kelihatannya, sebentar saya menggunakan Fibonacci ya. Kelihatannya pergerakannya akan menuju ke support berikutnya itu di level 356 dan juga di 348 yang juga bersinggungan dengan MA50 dari saham TOTL. Baik, nyangkut di 400 di hold saja atau averaging down? Di level 400 dikarenakan dividen sehingga harganya kembali turun ke 300 ya. Tetapi memang pergerakannya setelah dia membagi dividen, pergerakan saham TOTL masih terlihat uptrend. Jadi menurut saya masih cukup baik untuk kita hold. Baik, selanjutnya ada Bapak Robert dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham Silo, Pak. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak, Pak Jason? Kalau memang direkomendasikan entry level ideal untuk Silo? Baik, Silo saat ini sudah breakout dari level 1.750 ya, sudah berada di atas level 1.750. Jadi untuk entry level terbaiknya, saya lihat memang selama berada di atas 1.750 sampai dengan 1.885, boleh kita buy untuk saham Silo. Karena memang pergerakannya saat ini masih uptrend yang cukup kuat.
Selanjutnya menanyakan saham Elsa, Pak Jason dari Lestari dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami, sudah ambil posisi di 350, sudah profit. Penutupan hari ini di 394, menguat di atas 3%. Resisten selanjutnya untuk Elsa. Baik, sudah punya di level 350 ya, sudah cukup tinggi profitnya ya. Untuk resisten terdekat memang untuk Elsa saat ini di level 400 dan memang catatan untuk Elsa harus berhasil break dari resisten di 394 untuk menuju ke level 400. Baik, selanjutnya ada Clay dari Bandung, Jawa Barat menanyakan saham Bumi, Pak. Sudah ambil posisi di 135, di hold atau cut loss untuk Bumi? 135, betul? Ya. 135. Oke, baik. Baik, pergerakan Bumi saat ini sudah membentuk high yang baru ya dari high sebelumnya. Jadi itu merupakan pertanda yang baik untuk pergerakan uptrend dari Bumi sendiri. Saat ini sedang terkoreksi. Kelihatannya memang masih akan terkoreksi sedikit, Pak, ke level 122. 120 sampai dengan 122 merupakan koreksi berikutnya untuk saham Bumi. Menurut saya, jika memang kembali lagi ke level 120, itu bisa average down untuk saham Bumi. Oke, jawaban untuk Clay di Bandung. Nyangkut tapi tidak terlalu lebar, 135, tapi ruang pelemahan masih terbuka untuk Bumi. Dan ketika pelemahan terjadi di level 120-an tadi, bisa dilakukan averaging down dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Jason, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Sehat selalu. Terima kasih Pak David atas waktu. Baik, ada Bapak Alfredo Jason Kusuma, Financial Educator Sukor Sekuritas. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan minggu depan. Dan pemirsa, nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus di dalam Capital Market Month at IDX Channel. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih selama bekerja dan sampai berjumpa kembali.